Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.Y Hidayah dari kelompok 3 akan memberikan materi tentang internet dan perkembangannya. Terdapat 3 jenis internet, yaitu bandwidth, broadband, dan baseband. Bandwidth merupakan ukuran kapasitas maksimum dari sebuah jalur komunikasi untuk mengirimkan data dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik atau bps. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam waktu yang sama. Yang kedua adalah broadband. Broadband merujuk pada teknologi akses internet berkecepatan tinggi yang memiliki bandwidth besar, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dengan cepat. Contohnya teknologi broadband termasuk DSL, kabel modem, fiber optik, dan satelit. Yang ketiga adalah baseband. Baseband merujuk pada metode transmisi data di mana seluruh bandwidth digunakan untuk satu sinyal, biasanya digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. Berbeda dengan broadband yang dapat mengirimkan banyak sinyal secara bersamaan. Ini adalah tabel perbandingan dari ketiga internet tersebut. Internet bandwidth merupakan kapasitas maksimum jalur komunikasi untuk mengirimkan data yang berfungsi mengukur kecepatan transfer data, contohnya kecepatan 100 Mbps. Internet broadband. Internet broadband merupakan teknologi akses internet berkecepatan tinggi dengan bandwidth besar yang berfungsi untuk menyediakan akses internet cepat untuk berbagai aplikasi. Contoh DSL, kabel modem, dan fiber optik. Internet baseband merupakan metode transmisi data di mana seluruh bandwidth digunakan untuk satu sinyal, yang berfungsi untuk menggunakan dalam jaringan lokal untuk transmisi data. Contohnya Ethernet dalam jaringan LAN. Selanjutnya, ini adalah gambar broadband dan gambar bandwidth. Dari dua gambar tersebut dapat disimpulkan semakin besar Mbps pada bandwidth dan broadband, maka semakin cepat juga transfer data. Sebaliknya, semakin kecil Mbps pada bandwidth dan broadband, maka proses transfer data akan berjalan pelan. Masuk ke bagian 2, yaitu cara kerja internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari banyak jaringan komputer yang saling terhubung. Berikut adalah rangkuman tentang bagaimana internet mengirim dan menerima data. Proses pengiriman data. Yang pertama, client server model. Ketika pengguna meminta akses ke sebuah situs web atau layanan online, perangkat mereka atau klien mengirimkan permintaan ke server yang menyimpan data yang diminta. Yang kedua, IP address. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP atau Internet Protocol yang unik, yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat tersebut untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat. Yang ketiga adalah protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui internet. Contoh protokol yang sering digunakan adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang keempat adalah paket data. Ketika data dikirimkan melalui internet, data tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil yang memiliki alamat pengirim dan penerima. Paket-paket ini kemudian dikirimkan melalui jaringan internet. Yang kelima adalah rute pengiriman. Paket-paket data dapat melewati beberapa router dan jaringan sebelum mencapai tujuan akhirnya. Setiap router membaca alamat tujuan paket dan mengirimkannya ke jalur yang tepat. Selanjutnya adalah proses penerima data. 1. Penerima paket. Ketika paket-paket data tiba di server tujuan, server tersebut mengumpulkan paket-paket tersebut dan menyusunnya kembali menjadi data asli. Yang kedua, pengirim balasan. Server kemudian mengirimkan balasan kepada klien yang meminta data, dengan mengikuti proses yang sama seperti pengiriman data awal. Ini adalah sketsa sederhana koneksi internet dari penggunaan
dari pengguna ke server. Dari komputer ke internet, internet ke server. Selanjutnya, World Wide Web. Menyelami sejarah cara kerja dan contoh layanan World Wide Web. Perbedaan antara internet dan World Wide Web. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Internet merupakan infrastruktur fisik dan sistem komunikasi yang memungkinkan berbagai layanan berjalan. Fungsi utama internet itu mengirim data antar komputer, email, file, pesan. Yang kedua, menyediakan koneksi untuk berbagai layanan seperti web, FTP, streaming, dan cloud. World Wide Web adalah salah satu layanan yang berjalan di atas internet. Berisi kumpulan halaman web yang saling terhubung melalui tautan atau hyperlink dan diakses menggunakan browser seperti Chrome, Edge, Firefox. Fungsi utama World Wide Web. 1. Menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, video, atau suara di halaman web. Yang kedua, memudahkan pengguna mencari dan menelusuri data melalui URL atau hyperlink. Sejarah dan cara kerja dan contoh layanan World Wide Web. World Wide Web atau WWW pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer di Kern, European Organization of Nuclear Research, yang berletak di Swiss. Awalnya, ia menciptakan sistem ini untuk memudahkan para peneliti berbagai dan mengakses informasi melalui jaringan komputer. Pada tahun 1991, WWW resmi dipublikasikan ke dunia, dan semenjak itu menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh dalam perkembangan internet modern. Cara kerja WWW cukup sederhana namun canggih. Saat pengguna mengetikkan alamat web atau URL di browser, permintaan dikirim ke web server melalui protokol HTTP atau HTTPS. Server kemudian mencari data yang diminta dan mengirimkannya kembali ke browser dalam bentuk halaman web yang berisi teks, gambar, video, atau multimedia lainnya. Semua halaman web saling terhubung melalui hyperlink, yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mudah. Ini adalah contoh layanan yang berbasis WWW, yaitu yang pertama YouTube, Wikipedia, dan Facebook. Ini adalah gambaran dari server WWW. Dari komputer ke internet, internet ke server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.